Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita merindukan akan firman Tuhan. Kita selalu merindukan firman Tuhan karena hanyalah firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Jadi saya katakan bahwa firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap kita dalam kita menghadapi dunia yang sangat tidak menentu. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan renungan firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul diawali dengan kegagalan, diakhiri dengan keberhasilan. Jadi perenungan kita pada saat ini yaitu diawali dengan kegagalan, diakhiri dengan keberhasilan. Saya akan terlebih dahulu membacanya ayat 1 sampai ayat 2, dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 dan 2, saya menggolongkan ada dua golongan kelompok manusia. Yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang sedang dalam kegagalan ataupun dalam keadaan masalah, yaitu para nelayan. Dan Alkitab menyebutkan yaitu diantaranya adalah Simon Petrus. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesus, dia begitu rindunya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan cara harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk pergi menemui Yesus. Dan pada waktu itu Yesus sedang ada di tepi pantai. Dan puji nama Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kalau zamannya sudah zaman modern. Kita dari berbagai daerah, ada yang dari Bekasi, Jakarta, dan bahkan ada yang dari Jepang, dari Gresik, Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo. Tetapi puji nama Tuhan, dengan cara inilah, saudaraku yang kasih, melalui Zoom kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tidak harus pergi ke Surabaya. Coba bayangkan, kalau dari Bekasi ke Surabaya berapa biayanya? Tetapi pada zaman Yesus belum ada istilah online. Maka mereka rela pagi-pagi hari, pagi-pagi betul meninggalkan rumahnya untuk menemui Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Dan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dua golongan manusia, yaitu golongan orang banyak yang rindu firman Tuhan dan golongan para nelayan yang sedang susah, yang sedang dirundung dalam kegagalan. Nah, dua-duanya saudaraku yang kekasih ada di hadapan Yesus. Dan dua-duanya sama-sama mendapatkan pertolongan. Dan kalau kita simak saudaraku yang kekasih, yang seharusnya Yesus terlebih dahulu menolong para nelayan, yaitu Simon Petrus. Tetapi kita temui dalam Alkitab, dalam Injil Lukas ini, justru saudaraku yang kasih, Yesus mengutamakan orang banyak yang rindu firman Tuhan. Jadi saya katakan bahwa Yesus mengutamakan orang banyak yang rindu akan firman Tuhan. Jadi jelas bahwa apa yang Yesus kerjakan itu iya dan amin.
Dan mengapa hal itu Yesus kerjakan, yaitu untuk menolong orang banyak, oleh karena pada waktu itu Simon Petrus sedang diliputi oleh yang namanya kegagalan. Kalau boleh saya katakan, imannya sedang drop. Maka dari itu, saudaraku yang kasih, Yesus mengutamakan supaya Simon Petrus dan teman-temannya imannya bangkit. Nah, pada pagi hari ini, kekasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar mengapa Simon Petrus awalnya gagal dan akhirnya meraih keberhasilan. Yang pertama, saudaraku yang kasih, Petrus ataupun Simon Petrus buka hati untuk Yesus. Jadi di dalam kegagalan, di dalam permasalahan, saudaraku yang kasih, ketika Yesus berkata kepada para nelayannya, saya katakan ketika Yesus berkata kepada para nelayan, yang paling respon adalah Simon Petrus. Nah, kita akan membacanya di ayat 3 bagian A. Dikatakan demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Nah, perhatikan, berarti ada lebih dari satu perahu. Tetapi Yesus dikatakan di ayat 3a, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jelas bahwa Simon buka hati untuk Yesus. Simon membuka pintu hati untuk Yesus. Kekasih dalam nama Tuhan, permasalahan apa yang saudara hadapi pada saat ini? Buka hatimu untuk Yesus. Dan ketika Yesus masuk dalam hidupmu, yakinlah bahwa Yesus menolongnya. Kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 3, ayat yang ke-20, nah, Wahyu pasal 3:20, dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kasih, Yesus mengetuk hati Petrus. Dan pada waktu Petrus dengar panggilan Yesus, ketukan Yesus, Petrus membuka hati. Mari pada saat ini, kekasih dalam nama Tuhan, kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya, pagi-pagi hari kita telah membuka hati untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi jelas, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita buka hati, yakinlah, permasalahan sebesar apapun yang Bapak Ibu hadapi, yakinlah, Yesus menolongnya. Amin. Dan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kerjakan, itu pasti indah. Tetapi kita harus menunggu waktunya Tuhan. Nah, kita sebagai manusia, kadangkala kita mau cepat. Tetapi sadarlah bahwa Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu. Ketika perjamuan di Kana, ketika Ibu Yesus, yaitu Maria, mendekat Yesus bahwa dalam perjamuan di Kana mengalami masalah, yaitu kekurangan anggur. Apa kata Yesus? Waktuku belum tiba. Jadi jelas bahwa apa yang Yesus kerjakan itu tepat pada waktunya. Tapi kita sebagai orang percaya harus sabar, menantikan pertolongan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Nah, jadi jelas, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita membuka hati untuk firman Tuhan. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mengapa Petrus akhirnya mengalami keberhasilan? Yang kedua adalah Petrus ataupun Simon Petrus membuka hati ataupun memberi waktu untuk Yesus. Dan puji nama Tuhan, pada pagi hari ini setiap kita yang dari berbagai daerah, kita membuka ataupun kita memberi waktu untuk menyembah Tuhan,
untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kekasih, bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan semuanya tidak sia-sia. Mungkin tadi malam ataupun lusa ataupun kemarin maksud saya, kita sudah bekerja keras, kita sudah capek. Seperti Petrus, pada waktu dia membuka ataupun memberi waktu untuk Yesus, dia dalam keadaan lelah, capek. Dia dalam keadaan gagal. Dia putus asa. Tetapi saudaraku yang kasih, dalam keadaan demikian, dia tetap memberi waktu untuk Yesus. Jadi pada pagi yang indah ini kami bersyukur. Saya bersyukur setiap kita telah memberi waktu untuk Yesus. Buktinya kita ada di Zoom. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan, mengapa Yesus tidak langsung tolong? Saya katakan bahwa Yesus akan membangkitkan iman Petrus dan teman-temannya, supaya imannya bangkit, supaya dia dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi mari pada pagi yang indah ini, bangkitkan imanmu di saat Anda dalam kegagalan, di saat Anda dalam permasalahan, dan mungkin sudah berkata tidak mampu menghadapi masalah ini, tetapi ada pribadi yang namanya Yesus, yang sanggup menolong Bapak Ibu semuanya, yang sanggup membebaskan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan yakinlah bahwa dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada pertolongan. Dan saudaraku yang kasih, ketika Simon memberi waktu untuk Yesus, ketika dia melayani Yesus, dia dengar firman Tuhan. Nah, dia selalu dengar firman Tuhan. Dan pada waktu Simon Petrus dengar firman Tuhan, saya katakan imannya dibangkitkan. Amin. Dia mengalami perubahan. Yang tadinya selalu berpikir gagal, tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, seperti orang banyak yang berkerumun, yang bersama-sama dengan Yesus, dia mengalami kebangkitan iman. Dia tidak putus asa. Dia tidak memikirkan kegagalan. Dia tidak memikirkan apa yang terjadi, tetapi dia pikirkan adalah firman Tuhan. Amen. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya katakan bahwa Simon Petrus mencari kebenaran. Memang semalam-malaman Simon Petrus mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi dia lebih mengutamakan, dia lebih dengar pada firman Tuhan. Mari pada saat ini saudaraku yang kasih, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Simon Petrus mencari kebenaran. Simon Petrus, saudaraku yang kasih, tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Simon Petrus, saudaraku yang kasih, tidak mengandalkan kepintarannya. Tetapi Simon Petrus mengandalkan Yesus, mengandalkan firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Simon Petrus mentaati perintah Yesus, walaupun perintahnya itu tidak masuk akal. Hal yang ketiga adalah Simon Petrus mentaati perintah Yesus, walaupun tidak masuk akal. Karena pada waktu itu saudara pengasih, Simon Petrus dalam posisi dan Simon Petrus tahu waktunya sudah menjelang siang. Matahari sudah bersinar. Dan menurut pengalaman dari Simon Petrus, kalau pagi-pagi matahari sudah terbit, ikan-ikan tidak mungkin ada di permukaan air. Tetapi ada di dasar air, dasar danau, dasar laut. Tetapi saudaraku yang kasih, Simon tidak mengandalkan kepikirannya. Memang secara kepikiran Simon Petrus
Kalau pagi-pagi itu nggak mungkin ada ikan di permukaan air. Nah, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang mengandalkan kekuatan sendiri dan saudaraku yang kasih mengandalkan manusia. Jadi dalam kepikiran Simon Petrus, saudaraku yang kasih, ketika Yesus memerintahkannya, Simon tidak membantah. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, dikatakan demikian, ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku yang kasih, waktu Yesus berkata kepada Simon pada waktu itu sudah pagi tentunya. Tetapi Yesus katakan, yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang kedua, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada dua perintah yang disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jelas bahwa di ayat ini Simon tidak berpikir panjang. Tetapi Simon melakukannya. Di ayat yang kelima dikatakan demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi di sini bahwa Simon Petrus, dia dengar firman Tuhan, dengar perkataan Yesus, lalu melakukannya. Simon tidak melihat keadaan yang sedang dia jalani, ataupun keadaan. Memang keadaannya sudah siang, tetapi Simon tahu siapa yang memerintahkannya, yaitu Yesus, penguasa surga dan bumi. Maka dikatakan, karena Guru, karena engkau telah menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Luar biasa. Kekasih dalam nama Tuhan, saya katakan tadi bahwa perintah Yesus nggak masuk akal dalam diri Simon Petrus. Tetapi Simon membuka ataupun Simon membuang pikiran-pikiran yang sia-sia. Dan pada waktu saudaraku Simon Petrus melakukannya, luar biasa. Simon melihat mujizat Allah. Simon melihat saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Allah yang luar biasa. Di ayat yang ke-6 berkata, dan setelah mereka melakukannya, nah siapa? Simon melakukannya. Jadi jelas bahwa Simon mendengar dan melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dikatakan, Simon Petrus menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala itu hampir koyak. Ataupun mulai koyak. Jelas saudaraku yang kasih, disinilah. Oleh karena Simon buka pintu hati untuk Yesus. Simon memberi waktu untuk Yesus. Dan Simon mentaati perintah Yesus. Maka yang diterima adalah berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kekasih dalam nama Tuhan, kita teringat ketika bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada waktu itu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Dan di hadapan bangsa Israel ada laut Kolsom atau Tiberias. Nah, Musa sebagai seorang pemimpin. Musa, saudaraku yang kasih, melihat rakyatnya berteriak-teriak. Mereka cemas, mereka takut. Dan pada waktu Allah berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu, pukulkan tongkat di laut. Ternyata saudaraku yang kasih, mungkin bagi Musa nggak masuk akal. Tetapi Musa melakukannya. Musa mengerjakannya. Sehingga pada waktu Musa melakukannya, luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Air laut terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Demikian juga pada waktu Yosua sedang menghadapi tembok Yeriko yang tebal. Yosua melakukannya hanya dengan puji-pujian dan berjalan selama 7 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6 dia mengelilinginya 1 kali. Tetapi hari yang ke-7 saudara mengelilinginya 7 kali. Sehingga tembok yang tebal bisa runtuh. Luar biasa. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan berfirman dalam hidupmu, itu di luar pikiran saudara, di luar kemampuan saudara, lakukan. Karena itu Tuhan yang memerintahkannya. Saya ingin bersaksi sedikit. Pada waktu saya ada di Lampung, tepatnya di daerah Sidorejo, Kecamatan Jabung, ada seorang penginjil dari Yogyakarta. Saudaraku yang kasih, itulah cara Tuhan untuk membawa saya masuk dalam pelayanannya. Karena sebelum beliau datang ada rombongan dari Philadelphia, yaitu tim Philadelphia dari Jakarta. Dan ada salah satu jemaat Tuhan yang dari Jakarta berkata, melalui suara nubuatan, anakku, aku akan panggil engkau untuk menjadi hambaku. Nah, saya berpikir, dari mana semua biaya? Kalau salah pendeta, pasti biayanya banyak. Tetapi saudaraku yang kasih, di luar dugaan, ternyata ada seorang penginjil yang membawa saya untuk masuk soal kitab. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bisa masuk, bisa pelayanan luar biasa. Dan saya punya moto, melayani Tuhan sambil menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Nah, kita kembali kepada Injil Lukas. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita tuh mentaati perintah Tuhan. Sehingga ketika kita melakukannya, yakinlah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jadi jelas bahwa Simon Petrus menerima 2 berkat. Yang pertama, berkat jasmani. Yang kedua, berkat rohani. Dan yang utama adalah berkat rohani. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Simon Petrus menerima berkat yang luar biasa, dia merenungkan tentunya. Semalam-malaman, mungkin dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Dia bekerja keras. Dia melakukan pekerjaan keras, yaitu menjalaikan. Tetapi 1 ekor pun tidak didapatkannya. Tetapi ketika dia mengutamakan Tuhan, mentaati firman Tuhan, dia memperoleh sejumlah besar ikan. Dan bahkan jalannya mulai koyak. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-7 dari Injil Lukas pasal 5 dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amin. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, ternyata berkat Simon membuka pintu hati untuk Yesus, dan memberi waktu untuk Yesus, dan mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Yesus, berkatnya meluber. Amin. Dan bahkan orang lain juga diberkati. Amin. Orang juga menerima berkat Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih, mari kita sebagai orang percaya, kita peduli terhadap orang lain seperti Simon Petrus, luar biasa, memanggil teman-temannya, di antaranya adalah Yakobus, Yohanes, Andreas, dan yang lainnya. Luar biasa. Dia mengalami berkat Tuhan. Nah, kekasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 119, ayat yang ke-143. Sebagai ayat terakhir, Mazmur pasal 119, ayat 143, demikian firman Tuhan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku.
Saya ulangi, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Mungkin saat ini kita dalam kesesakan, dalam kesusahan, seperti Simon Petrus. Tetapi ingat dan sadarilah bahwa ketika kita menjadi kesukaan untuk firman Tuhan, nah, peringatan-peringatan Tuhan menjadi kesukaan, maka saudaraku yang kasih, luar biasa. Kita terima mujizat Tuhan. Nah, Amin. dikatakan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaan. Amin. Saudaraku yang kasih, di sini ada 3 K. Kesesakan, kesusahan, endingnya kesukaan. Jadi kesesakan dan kesusahan bisa diubah menjadi kesukaan kalau hidup kita yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan